Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Harsya di sini di channel Aska Garden Indonesia. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial dan pengalaman bagaimana caranya memperbanyak tanaman sirih jalu. Sirih apa itu, Mas? Nah, ini yang sirih seperti sirih pada umumnya yang berwarna hijau yang bisa ada di dusun-dusun atau di kota-kota. Sama, bedanya dia ini ada warna kuning di pangkal daunnya ya, semuanya ada pangkal, ada warna kuning di tengah-tengah daun ya, seperti ini adalah ciri khas dari sirih jalu. Ini tanaman merambat, bisa merambat di pohon, di tiang-tiang ataupun di tembok, bisa, karena saya juga punya tanaman sirih juga saya rambatkan di tembok juga bisa. Ini tanaman sirih memang aromanya khas sirih juga seperti biasanya, seperti pada umumnya, cuma kandungannya atsirinya, kandungan minyaknya dalam sirih jalu tidak sehebat yang sirih biasa. Memang identik sekarang sirih jalu identik untuk tanaman hias. Jadi setahu saya sih ini kurang begitu banyak digunakan di tanaman untuk medis seperti sirih pada umumnya. Oke, bagaimana cara budidayanya, cara penangkarannya dengan adanya yang sebesar ini, nanti bisa kita dapat banyak bibit. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk yang punya subscribe untuk yang YouTube dan Facebook, jangan lupa follow. Ikuti juga di Instagram kami, semua sama, akunnya sama, Aska Garden Indonesia. Oke, bagaimana cara propagasinya, cara perbanyakannya, kita simak video berikut ini. Oke, bagaimana caranya, Mas, memperbanyak tanaman sirih? Yang pertama, kita wajib punya tanamannya, itu udah pasti ya. Yang kedua, kita pakai media tanam. Saya pakai lumut. Sekali lagi, kalau untuk propagasi memang saya sendiri pribadi lebih menyukai lumut, karena pengalaman saya akar lebih cepat keluar dan kelembaban terjaga. Jadi ini adalah alternatif yang setahu saya untuk yang sampai saat ini alternatif media terbaik untuk propagasi, untuk perbanyakan tanaman. Tapi ini tidak harus, teman-teman bisa memakai media lainnya. Mungkin bisa beli media tanam atau mungkin pakai media lain, silahkan, karena di sini saya cuma mempraktekkan apa yang saya tahu dan sudah saya pernah coba. Dan untuk saat ini yang paling baik, paling bagus pakai lumut. Mahal nggak, Mas? Enggak, satu karung 10 kilo itu paling, kalau bobotnya sekitar 1 kilo ya, untuk bobotnya lumut sendiri itu paling harga sekitar 15.000. Bisa dibeli di toko-toko pertanian atau toko tanaman hias. Oke, ini lumut. Caranya ini kan karena lumutnya kering, ini saya masukkan di wadah yang ada airnya, terus kita remas-remas seperti ini. Oke, ini adalah untuk melembabkan lumut sendiri dan merontokkan bila ada tanah atau hewan-hewan yang ikut. Jadi seperti ini. Lumut tadi kita masukkan ke air, kita remas-remas, langsung ini bisa kita pakai. Lebih bagus lagi saat airnya ini kita campur dengan vitamin B1, lebih bagus. Tapi tidak pun juga tidak ada masalah. Oke, media sudah, tanaman sudah, terus kita pakai tempatnya. Saya pakai pot ukuran 8. Ini kalau beli sekitar 500 perak di tempat saya di Jogja. Tapi tidak harus, bisa pakai polybag ukuran 10x10 juga bisa, 15x15 bisa, atau bisa pakai tempat minum seperti pop ice dan lain-lain, itu juga bisa. Jadi tidak harus beli sebenarnya. Oke, tempatnya sudah, terus kita juga butuh gunting dan butuh plastik. Plastik apa itu, Mas? Plastik HDPE. Ini ketebalan 5, yang tebal, ketebalan 0,5 kalau nggak salah. Ini ukuran 2 kilo. Untuk apa, Mas? Ini untuk menyungkup tanaman yang habis kita stek suruhnya, biar kelembaban terjaga dan akar cepat
keluar. Bila ini tidak disungkup juga tidak ada masalah. Ini lebih ke arah mempercepat keluar akar dan menjaga kelembapan saja biar daun tidak kering sebelum keluar akar. Jadi kalaupun pakai lebih bagus, tidak ada masalah. Tapi nanti di video ini saya akan memakai sungkup. Oke, itu bahannya udah siap, tinggal kita propagasi. Oke, ini saat kita mau mempropagasi, menyetak berbanyak, itu yang pertama kita ambil dari pucuk dulu. Ini pucuk, sudah ruas-ruas ya, ruas tiak daun. Nanti tunas itu akan keluar di ketiak daun, seperti ini. Nanti dia akan keluar dari sela-sela ini. Sebenarnya sirih itu cukup satu ruas pun bisa, tapi saya ingin coba mempraktekkan yang pakai stek 2 ruas. Jadi lebih aman dibanding yang satu ruas. Tapi untuk beberapa orang yang sudah berpengalaman, satu ruas pun juga tidak ada masalah. Jadi kita potong di dekat dengan ruas ini karena pucuk, kebetulan akar juga belum keluar banyak. Kita potong di sini aja. Ya, ini dapat satu. Sini saya pakai 2 ruas. Ini kepanjangan ya, saya potong. Ini saya pakai di sini. Ini udah keluar akar sedikit sudah keluar. Nanti ini ya ada di bawah, ada di media, ini ada di atas media. Jadi fungsinya ini nanti keluar akar, ini keluar tunas. Makanya kita butuh 2 ruas seperti ini. Oke, paham ya? Jadi kita pakai 2 ruas yang lebih aman. Kita bisa lanjutkan sampai sesuai keinginan kita. Jadi satu pohon yang ini yang bulan yang saya punya 1 meteran, ini kita bisa dapat banyak sekali stek tanaman. Oke, ini masih panjang karena apa? Kebetulan saya dapat tanaman ini tidak dalam kondisi ada turusnya, jadi saya akan mepetkan dengan batang indukannya. Nanti untuk yang batang indukan baru akan saya kasih turus. Turus itu apa mas? Tiang untuk memanjat namanya turus. Ya, ini ada akar, ada daun, ada akar, ada daun. Ini nanti di bawah media, ini di atas media. Oke, terus saja sampai kita rasa habis ya. Ini terus karena masih banyak, jadi kenapa tidak sekalian kan? Ini sudah mulai mendekati habis. Oke, sudah mulai mendekati habis. Oke, udah, ini sudah cukup. Nanti di sini jangan terlalu mepet. Kenapa? Karena biar nanti ini keluar tunasnya di sini. Nah, karena nanti keluar tunas nanti seperti ini, baru kita kasih tiang. Oke, jadi kita bisa mepetkan dengan media. Nanti akan keluar naik lagi seperti ini. Dia akan keluar naik, bisa kita potong lagi, bisa kita perbanyak lagi. Oke, caranya seperti itu pemotongannya. Jadi kita pakai cara stek 2 ruas. Prinsipnya 1 di bawah tanah, nanti di bawah media, nanti ini keluar akar. 1 di atas media, nanti keluar tunas. Oke, tinggal kita penanaman. Oke, sudah siap, tanaman ready, pot ready, media siap, tinggal kita tanam. Karena ini sudah berlubang bagus, maka kita tinggal masukkan media yang sudah kita ambil dari peres dan dari air. Kenapa pakai lumut? Memang pengalaman saya lebih cepat keluar akarnya. Sini seperti ini, lihat, kita masukkan seperti ini. Oke, terus kita tutup dengan media. Prinsipnya akar harus tertutup dengan lumut atau media yang lain. Jadi tidak boleh terlihat. Kenapa? Karena itu nanti tempat untuk keluar akar. Kalau nanti akar keluar kelihatan, itu akan ada penguapan berlebih sehingga perkembangan akar akan berhenti. Lambat tepatnya. Jadi kita prinsipnya tertutup dengan lumut. Lumut itu media poros, jadi nggak ada masalah kalau kita tutup sampai semuanya. Ya, seperti ini caranya. Ya, cukup seperti ini. Jadi ini tanaman sudah selesai kita propagasi.
prinsipnya satu ada di dalam media, nanti dia akan keluar tunas akarnya. Satu ada di atas media, nanti di sini akan keluar tunasnya. Jadi dua ruas itu punya fungsi yang berbeda. Terus ini kita tinggal taruh di tempat yang teduh. Tidak boleh terkena sinar matahari langsung, itu pantangannya. Kenapa? Nanti akan kering, terus gagal. Jadi kita harus taruh di tempat yang teduh, bisa di bawah pohon, di bawah paranet, di pinggir rumah, itu silahkan. Tapi tidak boleh terkena matahari langsung. Boleh kenanya besok kalau sudah keluar tunas yang agak panjang, baru boleh kita jemur. Ini kita bisa taruh aja di tempat yang teduh, tinggal kita menunggu akar keluar, tunas keluar. Tapi bila mau mengharapkan yang lebih sempurna, kita pakai teknik sungkup. Ini plastik ukuran 2 liter, ketebalan 0,5, plastik HDPE. Tinggal bilang aja ke toko, di toko plastik biasa, toko plastik HDPE atau PE yang tebal, nanti bilang aja plastik tebal, ukuran 2 liter. Semakin besar potnya, semakin besar plastiknya. Nih kita tutup seperti ini. Sebenarnya ini prinsip penyungkupan seperti kalau kita tutup pakai UV. Tapi kalau itu punya teman-teman, kalau nggak punya pakai yang sederhana seperti ini aja. Oh, ini bisa dipakai berkali-kali. Terus kita kareti. Iya, seperti ini. Lihat karetnya. Udah, sip. Oke, selesai. Inilah penampakan dari stek sirih jalu. Tinggal kita menunggu tunas keluar. Tunas keluar biasanya tandanya akar sudah berkembang maksimal. Jadi penyungkupan itu lebih ke arah mengurangi penguapan dan mempercepat keluar akar baru. Oke, ini saya nyontohi satu saja karena saya akan percepat, nanti di akhir saya akan lihatkan dapat berapa hasilnya. Ini tadi saya sudah propagasi banyak, ini dapat banyak sekali. Jadi dari satu pohon kita bisa dapat banyak sirih jalu. Kalau ini sudah hidup, kita bisa jual dengan potnya, kita buka sungkupnya, kita jual. Lumayan buat untuk menambah pendapatan. Oke, sembari nunggu yang lain, saya akan percepat videonya saja ya. Oke, ini sudah selesai, kita perbanyak. Jadi tadi dari indukan sirih jalu yang seluruhnya sekitar 1 meter, kita cacah-cacah, saya dapat 10 individu baru. Ini sudah saya sungkup semuanya, saya percepat saja. Kenapa saya sungkup? Karena untuk mengurangi tingkat penguapan, karena akarnya belum sempurna. Terus yang kedua, untuk menumbuhkan akar lebih cepat keluar. Jadi ini lebih ke arah mempercepat prosesnya saja. Tidak pakai pun juga tidak ada masalah. Biasanya cuma resikonya dia lebih lama dan akar bisa maksudnya daun bisa agak kering. Jadi kalau kita sungkup insya Allah aman. Oke, begitu caranya, tekniknya propagasi, memperbanyak cara sirih jalu. Oke, mungkin itu saja. Prinsipnya jangan dikasih di tempat yang sinar matahari full. Jadi kita harus wajib diangin-anginkan, tidak terkena matahari secara langsung. Bisa di bawah paranet, di bawah pohon-pohon, atau di bawah, atau di pinggir rumah mungkin, monggo. Yang jelas tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung. Oke, itu saja tips dari saya. Silahkan dicoba kalau itu berguna. Jangan lupa subscribe, follow, dan add akunnya Instagram Aska Garden Indonesia. Semua kita pakai akun yang sama, Aska Garden Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan dari saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.